Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akbar Gibran Yusri dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini, topik yang akan saya bahas ialah komponen dasar komunikasi. Komponen dasar komunikasi yang akan saya jelaskan terdiri atas pengertian komunikasi, fungsi komunikasi, unsur-unsur komunikasi, dan proses komunikasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih komunikasi itu? Pengertian komunikasi terbagi atas dua. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama, communico, communication, atau communicer yang berarti membuat sama. Sedangkan secara terminologi, komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, selanjutnya fungsi komunikasi. Adapun fungsi dari komunikasi yang pertama ialah pembentukan konsep diri. Dengan adanya komunikasi dengan orang lain, kita bisa memperoleh informasi mengenai diri kita sendiri dan orang lain. Yang kedua ialah menyatakan eksistensi diri. Kita harus berkomunikasi untuk mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain guna menyatakan eksistensi atau keberadaan kita. Ketiga, melangsungkan kehidupan. Mulai dari kecil hingga dewasa, kita diajarkan untuk berkomunikasi oleh orang tua, lingkungan, keadaan, dan lain-lain melalui sentuhan, berbicara, emosi, dan sebagainya. Dan siklus itu akan terus berulang apabila seorang bayi akan lahir. Keempat, memupuk hubungan. Komunikasi dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain bisa menjadi titik acuan untuk memupuk hubungan kita dengan orang lain. Yang kelima, mengekspresikan perasaan. Seseorang dapat mengungkapkan perasaannya melalui komunikasi, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Misalnya orang yang sedang mengalami musibah, kadang menangis untuk mengungkapkan perasaannya. Dan yang terakhir, fungsi instrumental. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen atau alat untuk menginformasikan pesan, mengajarkan ilmu, menghibur, mempengaruhi orang lain, bahkan mengubah sikap, perilaku dari masyarakat. Berikutnya, unsur-unsur komunikasi. Apa saja sih yang termasuk ke dalam unsur-unsur komunikasi? Nah, unsur komunikasi yang pertama ialah komunikator. Apabila kita sedang menyampaikan informasi ke sahabat kita, maka kita berperan sebagai komunikator dan sahabat kita itu berperan sebagai komunikan. Sebaliknya, jika sahabat kita bertanya ke kita, maka sahabat kita lah yang berperan menjadi komunikator dan kita berperan sebagai komunikan karena kita menerima pertanyaan dari orang lain. Yang kedua ialah komunikan. Penerima atau komunikan adalah penerima pesan, baik itu individu atau kelompok yang menjadi sasaran komunikasi. Nah, yang ketiga yaitu encoding. Proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud atau pesan yang ada dalam benak dan hatinya menjadi simbol-simbol, suara, tulisan, gerak tubuh, dan bentuk lainnya untuk dapat dikirimkan kepada komunikan. Contohnya ketika dalam proses belajar mengajar. Apabila kita sebagai siswa ingin bertanya kepada guru mata pelajaran, maka sebelum bertanya itu kita sudah menyiapkan pertanyaan yang ingin kita ajukan agar dapat dimengerti atau dipahami oleh guru. Keempat yaitu decoding. Proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna. Unsur yang kelima yaitu saluran dan media. Kemudian unsur yang keenam yaitu pesan. Dan unsur yang ketujuh atau yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah informasi yang kembali dari komunikan ke komunikator sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi terbagi atas dua, yaitu model komunikasi Laswell yang tidak melibatkan umpan balik atau feedback sehingga bersifat komunikasi satu arah, dan model komunikasi Scrum yang memperhitungkan pengaruh pengalaman yang dimiliki oleh komunikator dan komunikan dalam mendukung keberhasilan komunikasi. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai komponen dasar komunikasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.